Halo, aku pernah ramal loh 2020 lalu tentang Sule dan Natalie Hossler. Gimana sih prediksinya tahun depan? Yuk, stay tune. Halo semua. Yang selanjutnya, apakah mereka akan segera punya anak? Tarik nafas dulu ya. Oke, di sini nggak terlalu cepet sih, karena di sini ada simbolnya death. Tetapi di sini ada Queen of Pentacles. Oke, aku ulangi ya. Apakah tahun depan Natalie sudah hamil anaknya Sule? Oke, aku ambil satu kartu lagi. Di sini adalah tahun depan kemungkinan sudah ada janin ya tahun depan. Nah, terus cewek apa cowok ya? Dapatnya cowok. Oke, tapi it's okay. Karena yang penting adalah simbolnya adalah ini ya, dan tadi kebahagiaan. Jadi beneran bisa menyatu masuk ke keluarganya Kang Sule. Mengaturkan selamat atas kelahiran putra dari Kang Sule dan Natalie Hossler. Nah, aku pernah ngeramal tentang kehidupan jodoh dan asmara mereka tanggal 19 Oktober lalu. Prediksinya gimana ke depannya? Nah, yuk stay tune, nonton lagi sekilas ya. Nah, ini ya videonya tanggal 19 Oktober. Prediksi apakah akan menikah. Nah, itu klik ya video yang itu, yuk. Halo semua, selamat datang kembali bersama aku Rara Iseti Wulandari, Cahaya Tarot Reader. Jadi di sini masih edisi untuk kita ngulik buka-bukaan, kupas tuntas secara mendalam dan menangkap sinyal-sinyal sisi cahaya dari kehidupan di sekitar kita, terutama kehidupan para artis. Jadi aku ngucapin selamat buat artis-artis di tahun 2020 yang ketemu jodohnya. Jadi salah satunya yang aku mau ramal adalah tentang Kang Sule. Jadi Kang Sule ini aku pernah ketemu waktu awal Januari. Aku ngisi tentang pawang hujan di ITS ya, ini talk show. Nah, ramahnya teman-teman di ITS ya walaupun programnya sudah berakhir, tetapi aku ngucapin banyak terima kasih. Nah, beritanya adalah Kang Sule sudah jadian dengan sosok perempuan yang soleha, Natalie Hossler. Jadi di sini ada laptop aku. Nah, di sini lagi loading ya. Nah, di sini Sule sudah ketemu keluarga Natalie Hossler. Kalau dilihat-lihat wajah Natalie ini hampir mirip-mirip sama Ibu Lina ya. Jadi aku turut berduka cita. Ya, udah tenang sih sebenarnya. Karena aku juga sempat ngeramal di silet tentang sikon Lina. Jadi di sini aku kocok dulu. Nah, kita akan ada berbagai macam pertanyaan seputar apakah Kang Sule beneran menikah, karena kan ini sudah digembor-gemborkan. Ada juga yang bilang udah nikah. Nah, apakah mereka akan sesudah menikah, bagaimana sih pernikahannya, apakah akan bisa punya anak, terus apakah Natalie ini bisa menjadi sosok ibu yang baik buat keluarga Kang Sule, buat anak-anaknya. Kalau Kang Sule ini prinsipnya sepertinya dia orangnya fun-fun ya. Jadi ya Kang Sule sama Kang Andre itu orangnya kan bisa jadi entertain banget, bisa menghibur. Nah, dia tuh prinsipnya banyak anak, banyak rezeki. Oke, seperti biasa untuk baca tarot, aku akan channeling dulu ke beberapa mana kartu tarot yang manggil. Jadi di sini ada Romance Angels. Nah, terus aku mau pakai yang
karena edisi cinta-cintaan. Nah, di sini ada kartu. Aku berdiri dulu sebentar ya, friends. Nah, ini adalah the power of Tokar. Jadi gimana mindset kita dialihkan ke gimana kayak gitu. Oke. Nah, di sini aku mulai di sini dulu ya. Apakah mereka berdua itu beneran jodoh? Apakah mereka beneran nanti akan menikah? Oke, karena aku ngeramal ini, aku videoin semua sendirian, nanti akan ada naik turun ya. Kalau kalian ngerasa, aduh kok ini kok tiba-tiba kameranya turun. Jadi kalau ada kartu jatuh, seperti biasa aku ambil. Nah, ini buat pertanyaan apakah mereka beneran menikah, di sini adalah jawabannya ini. Jadi elemennya itu air. Nah, Kang Sule ini tipikal orang yang nggak gampang. Dia tuh suka entertaining, suka menghibur. Tetapi kalau untuk kehidupan pribadinya, sebenarnya untuk jadi teman itu yes, gampang akrab dengan orang, tetapi kalau untuk curhat segala macam tuh enggak. Nah, di sini seorang Natali itu seru. Jadi selisih usia itu, si Natali ini mau menerima persepsi-persepsinya Kang Sule itu, oh ya udah klik kayak gitu. Aku paham kayak gitu. Nah, di sini ada The Magician ya. Jadi ada semacam ketertarikan khusus, dan aku nanti tertarik untuk Romance Angel-nya karena di sini ada kayak semacam blessing. Jadi bisa jadi almarhum Lina itu nah, aku ada ide nih. Bukan ide ya, aku ada intuisi, aku ada vision. Jadi di sini kita akan buka Ghost Tarot. Ini tipikalnya itu sama seperti Riddle White. Oke, jadi bungkusnya ini udah agak-agak karena aku bawa ke sana, bawa ke sini. Nah, nanti ada Riddle White itu kita ngecek apakah ini nanti ada campur tangan dari ibu-ibu anak-anak, bukan ibu-ibu anak-anak ya, dari ibu anak-anak dari almarhum Lina yang kepingin anak-anaknya itu ketemu sosok ibu yang fun, yang seru, yang gak terlalu kaku, dan ibarat kata mau nyuapin anaknya, sorry ya kasarannya, anaknya sakit atau apa, mau nyebokin gitu. Nah, di sini ada Knight of Swords. Jadi sudah ada kayak gue udah mau memperjuangkan, karena kan untuk menaklukkan hati Natali juga nggak mudah. Ada beberapa artis sebelumnya yang deketin ya, contohnya kayak Vicky atau artis yang lain, itu nggak bisa. Nah, si Kang Sule ini ada chemistry. Oke, kita seperti biasa ya, tadi kan niatan saya untuk mengambil beberapa kartu. Nah, ini kartu tarotnya aku taruh di sini dulu ya, yang 3 ini, dan kalian tetap stay tune karena nanti aku akan geserin ke bawah dulu. Oke, supaya tidak ini, aku geserin dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih karena masih terus stay tune. Nah, kita akan turunin sebentar, jadi fokus ke kartunya. Nah, karena di sini aku benar-benar mandiri untuk baca tarotnya. Oke, nah di sini adalah beberapa deck yang tadi aku ambil. Nah, di sini apakah mereka akan menikah? Jawabannya tadi ya kan, secara review mereka akan menikah. Nah, di sini ada The Magician. Jadi ada keajaiban karena untuk klik cocok itu butuh proses. Nah, di sini proses dengan Natali itu bisa dibilang cepet ya. Terus kayak kok dia mau hapus tato, dia mau ibarat kata ngertiin Kang Sule, masuk agamanya Kang Sule, dan wajahnya itu mirip. Nah, di sini Knight of Swords itu sudah kemantapan. Jadi yes, I do, I will marry you kayak gitu. Dan di sini kan Kang Sule sudah step forward, jadi sudah maju untuk mengenal keluarganya Natali. Begitupun sebaliknya, Natali itu udah PDKT dengan anak-anaknya. Nah, di sini ada The Magician. The Magician adalah ada sisi keajaiban, juga ada sisi mistis ya. Kayak gitu. Di sini ada sisi kecerdasan dan ngertiin semua. Oke, saya akan pick 2 card, lalu 1 card. Apakah beneran sosok Lina? Jadi gini, teman-teman, aku sangat percaya dengan yang namanya kehidupan
sesudah kematian. Aku belum menulis buku, tetapi beberapa referensi seperti Mati Tak Berarti Pergi, terus buku-buku di luar tentang kehidupan sesudah kematian. Jadi ketika seseorang mati itu memang ada berkah sesuai dengan agamanya. Jadi orang yang baik yang mendapatkan tempat sesuai dengan agamanya di sisi Tuhan. Nah, yang jahat juga nanti ada ibarat kata karma palanya kalau di dunia kejawen. Nah, tetapi ada sebagian dari pecahan roh-roh itu yang masih punya kemelekatan, jadi pingin ketemu dengan keluarganya, dan ibarat kata anakku tuh gini-gini loh, anakku tuh gini-gini loh. Nah, itu masih ada pecahan dari roh itu, soul itu untuk menjaga. Kalau ada juga orang umum bilang, itu kan sosok jin yang menyerupai. Nah, oke, kita cek ya. Sabar dulu. Oke, karena ini aku beneran ngeramal sendiri. Nah, apakah beneran sosok itu adalah Lina yang memberikan ide? Bukan memberikan ide ya, memberikan restu. Ini loh, sampai hatinya tuh bisa keketuk kayak gitu. Nah itu seru banget ya. Di sini ada Five of Swords. Five of Swords itu ibarat kata ya, ini ada dua. Nah, kalau Teh Lina itu walaupun perempuan kan sebenarnya sosoknya mandiri. Nah, di sini ada jawabannya adalah prediksinya iya. Jadi dia kayak memberikan restu. Makanya kok wajahnya Natali ini kok mirip-mirip dengan mantan istrinya Kang Sule, yaitu Lina. Natali ini wajahnya kalau pakai jilbab itu kesannya tuh mirip-mirip gitu. Nah, di sini adalah Four of Wands. Jadi kayak orang yang sudah berbaring, dan di sini kayak tertusuk-tusuk itu ya, memang harapannya itu supaya anak-anaknya itu ya ada yang ngomong lah kayak gitu. Jadi beneran ini adalah pesan dari soul, rohnya kayak gitu. Nah, di sini ada elemen api, di sini adalah jawaban positif, yes, kayak gitu. Di sini ada elemen api dari perwira tongkat. Jadi yes, si Lina merestui ya. Oke. Nah, kita akan continue dengan kartu tarot yang romance. Gimana sih sikonnya? Kan ini beneran menikah. Nah, sikonnya dia mereka berdua itu gimana sih kelanjutannya? Oke, untuk Natali dan Kang Sule, bagaimana sih kedepannya mereka berdua itu? Dan apa sih perasaan mereka? Wow. Jadi stay optimis. Jadi mereka berdua itu memang saling sayang, dan di sini harus stay optimis about your love life. Nah, terus let friendship help you. Oke. Seru ya. Jadi, nah, aku cut dulu sebentar. Ups. Jadi di sini adalah kartu yang harus mereka berdua nih harus optimis ya. Nanti kalau ada kerikil-kerikil dikit, ngambek-ngambek dikit, harus dipertahankan karena ini satu sudah mendapat berkah dari Allah, bisa dari Tuhan, bisa satu agama, satu akidah. Nah, yang kedua adalah ada berkah dari izin dari mendiang istri. Nah, terus di sini adalah kalimat stay optimistic about your love life. Selamat ya, happy always. Nah, kartu yang ini udah aku rapiin. Aku sekarang mau pakai RW. Nah, apakah sesudah menikah Kang Sule karirnya makin oke atau malah makin blosor? Sekarang kan YouTube mereka tuh udah
laris manis, sudah ibarat kata banyak peminatnya. Nah, di sini bagaimana sih sisi karirnya Kang Sule? Nah, aku cek dulu ya. Oke, di sini aku kocok ulang. Nah, di sini bagaimanakah karir Kang Sule? Kemudian bagaimanakah sikon? Apakah cepat punya anak? Terus bisa akrab nggak sih sama anak-anaknya Kang Sule? Oke, gimana sih sikon karirnya Kang Sule ke depannya? Kang Sule ini sikon karirnya di sini adalah jangan khawatir ya, karena di sini adalah kartu happiness. Jadi kartu kebahagiaan, tetap laris manis, tetap bisa dinikmati oleh pemirsa televisi. Nah, terus di sini ada gimana ya? Saya kok repot, saya kok gini-gini gitu-gitu. Nah, itu kekhawatiran karena di sini harus hati-hati. Ya kan kemarin Mbak Nunung udah kena COVID. Nah, di sini adalah harus hati-hati untuk mencari partner-partner yang bisa TikTok karena ini kecenderungannya kalau guyonannya keterusan nanti bisa ada salah-salah kalimat, salah-salah apa. Nah, ini harus aware, harus hati-hati. Tapi so far itu kerikil-kerikil itu tidak mempengaruhi. Jadi ratingnya tetap jalan, tetap bagus. Jadi kalau sisi karir tetap bagus. Oke? Nah, selanjutnya oke, ini masih tetap terus jalan ya. Kalau dari sisi kalau dari sisi nanti gimana sih sisi cahaya? Gimana sih nanti, apakah bisa akrab dengan anak-anak? Apakah bisa segera punya anak? Oke. Apakah Natali bisa akrab dengan anak-anak Kang Sule? Kalau yang gede-gede dulu ya, 2 orang tuh. Yang besar-besar dulu. Jadi Putri Delina sama yang sulung dulu. Oke. Oke. Jadi di sini adalah King of Swords ya. Gimana pun juga nggak akan ada yang bisa menggantikan Teh Lina. Nah, di sini simbolnya adalah happiness. Jadi kebahagiaan ini berkah dari Tuhan. Jadi apa ya namanya, sekarang kan zamannya YouTube channel, jadi mereka itu akan kelihatan alami kalau memang sayang dengan ibunya. Tapi kadang-kadang ya ada usilnya juga, jadi kayak sedikit-sedikit settingan-settingan seru-seru kayak gitu. Tapi di sini so far adalah mereka semua bisa akrab. Oke? Nah, buat sama yang kecil-kecil bisa akrab nggak sih Natalinya? Di sini so far the full ya, bisa dibilang the full ini ya dia tuh nothing tulus, memberikan kasih sayang, berusaha deket, berusaha akrab. Nah, di sini adalah elemennya Pack of Cups. Jadi bisa benar-benar bisa menggantikan peran dari seorang ibu. Nah, di sini adalah elemennya elemen tanah. Jadi di sini simbolnya happiness. Nah, nanti bisa bikin ngevlog bareng, bisa ini. Terus urusan sekolah juga dihandle, urusan keuangan juga dihandle. Jadi bisa bermanfaat, bener-beneran menjadi sosok ibu yang teladan. Jadi so happy. Nah, jeng-jeng, selanjutnya apakah mereka akan segera punya anak? Tarik nafas dulu ya. Oke, di sini nggak terlalu cepet sih, karena di sini ada simbolnya death. Tetapi di sini ada Queen of Pentacles. Oke, aku ulangi ya. Apakah tahun pernikahannya kan nggak tahu nih. Apa segera? Oke, apakah tahun depan Natali sudah hamil anaknya Sule? Oke, aku ambil satu kartu lagi. Di sini adalah tahun depan kemungkinan sudah ada janin ya tahun depan. Nah, terus cewek apa cowok ya? Dapatnya cowok. Oke, tapi it's okay. Karena yang penting adalah simbolnya adalah ini ya, dan tadi kebahagiaan. Jadi beneran bisa menyatu masuk ke keluarganya
Kang Sule. Oke, terima kasih. Dan di sini adalah intinya buat Kang Sule sama Natali adalah stay optimistic about your life. Jadi tetap optimis, tetap mengerti, tetap saling sayang satu sama lainnya. Oke, salam cahaya kasih alam semesta dari aku, Rara Istiati Wulandari. Terima kasih sudah stay tune bersamaku. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, itu tadi review 2020 aku ramal tahun depan, yaitu 2021 Natali Hosler akan hamil kemudian dapat anak cowok. Atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa beneran terbukti debay cowok terlahir. Selamat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sakit banget ini. Mudah-mudahan. Kayaknya mak. Selamat atas kelahiran Ananda Azam Andriansa Sutisna Ananda dari Kang Sule dan Mbak Natali Hosler. Semoga menjadi anak yang soleh, pintar, dan happy selalu. Amin.